Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengutus setan untuk menyesatkan orang kafir. Setan utusan Allah. Setan Rasul Allah. Allah bos setan. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat saudara ini mengundang semangat saya untuk berdakwah. Dan kami orang-orang yang beriman ini, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, kami harus selalu tersenyum. Kenapa? Karena agama, keyakinan saudara itu dan pola pikir saudara itu, watak saudara itu melawak terus begitu. Jadi buat apa kami pusing menanggapi kalimat-kalimat seperti ini? Kami ini hamba Allah. Kalau namanya hamba Allah adalah umat yang mendapat ridho di dunia dan di akhirat, begitu. Umat terbaik. Baiklah, kita sikapi dulu hujatan dari saudara kita seberang ini, abang kita ini katanya. Jadi abang sama adik nggak akuran ini karena ada yang diridhoi Allah, ada yang ditolak Allah, begitu. Jadi abang kita ini abang yang kurang ajar, begitu. Bukan abang yang menjadi tiruan, begitu. Iya kan? Kira-kira begitulah artinya, begitu. Benar. Itu perjanjian Allah dengan iblis, ya, di saat penciptaan Adam. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, diterangkan di surah Al-Baqarah dan ditafsirkan dengan penjabarannya. Maka Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Tetapi di antara malaikat ada yang memprotes. Ya Allah, kenapa kami menyembah Adam? Bukankah nanti akan terjadi pertumpahan darah, bermusuh-musuhan? Kata pertanyaan malaikat. Maka Allah SWT menjawab, aku lebih tahu daripada kamu sekalian, kata Allah. Maka malaikat pun menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah kami mengetahui sesuatu apapun kecuali engkau memberitahukan kepada kami. Engkaulah yang maha tahu lagi maha bijaksana. Jadi makanya kita jangan sombong. Kita pandai itu karena Allah berikan kita pandai, gitu. Kita kaya itu karena Allah titipkan kita kekayaan, gitu. Jadi iblis ini sombong karena malaikat sudah sujud, iblis tidak mau sujud. Lalu ditanyakan, hai iblis, mengapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Akulah yang pertama engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Adam kau ciptakan dari tanah. Jadi timbul sifat sombong. Jadi iblis ini sempat juga jadi imamnya para malaikat. Jadi kalau saya baca di Bible terbalik. Iblis itu adalah malaikat, katanya Lucifer. Nah, iblis katanya malaikat, Lucifer itulah asumsinya di Bible kan. Oh, iblis jadi malaikat. Yang benar itu ya iblis, malaikat kan masing-masing makhluk itu, begitu. Jadi timbullah kesombongan iblis ini. Singkat cerita, iblis pun diusir dari surga, begitu. Jadi tentu sebelum iblis diusir kan tentu marah-marah lah dia. Ibarat kita sama anak kita. Anak itu pun marah-marah dan bersumpah. Dengar bapak, dengar mama. Aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini. Kalian tidak lagi kuanggap orang tuaku. Kira-kira begitulah, marah-marahlah dia, tidak menentu begitu. Apa perkataan iblis? Aku akan menggoda semua anak cucu Adam. Aku akan giring mereka menjadi pengikutku. Maka Allah menjawab, giringlah mereka semua, godahlah mereka semua dengan sekuat upayamu, begitu. Kita tambahi juga ceritanya ini dengan cara kita berkata lah, ya udah sukamu, kau godai mereka, kau rayu mereka, ya udah bikin dengan caramu. Kalau kau memang mampu, kata Allah, maka Allah mengingatkan kepada sang iblis, kecuali hamba-hambaku yang bertakwa, engkau sesekali tidak akan bisa, tidak mampu menggodanya. Kenapa? Yang namanya orang bertakwa selalu mengingat kepada Allah. Di setiap napasnya selalu mengingat Allah. Makanya sholat itu bagi umat Islam adalah mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, dari kerjaan setan. Karena setiap menit kita diolah, begitu. Akal dan nafsu kita itu diolah setan, gitu. Ada setan yang berwujud, moyangnya setannya itulah iblis.
Jadi iblis ini mencari orang-orang yang sama sifatnya seperti dia. Kira-kira orang yang anti-Islam, orang-orang yang gak suka dinasihati, orang-orang yang suka menghujat, orang-orang yang suka menista, orang-orang yang berpenyakit hati. Maka inilah diambil, dijadikan iblis pengikut-pengikutnya begitu. Makanya ada ayat Quran mengatakan, maka orang-orang kafir itu akan menjadi penolong-penolong iblis untuk mengajak menyesatkan orang-orang beriman begitu. Nah, jadi kenapa kafir-kafir ini tak suka sama Islam atau yang disebut fobia? Ya, dalam jiwa mereka itu udah merasuk namanya sifat-sifat syaitan begitu. Namanya juga syaitan yang masuk begitu. Nah, jadi kalau orang beriman ini, kami ini adalah orang kafir seperti kami mualaf ini, orang-orang kafir yang tidak mau ikut jalan syaitan begitu. Kan kita yang mengundang setan. Kalau pikiran kita sehat, akal kita sehat, hati kita tenang, setan lagi nungguin ini. Dia nunggui kapan si sabar ini oleng pikirannya, oleng tenang kan. Nah, jadi saya dulu nggak pala oleng kali dulu. Umur 14 tahun saya sudah berhidayah begitu. Jadi nggak sampai sempat umur tua keolengan saya kan begitu. Jadi oten itu banyak singkatannya. Saya kan ada oten, orang Kristen, oleng tenan, mereng dia kan. Orang keren. Nah, yang mana yang dapat hidayah ini adalah orang keren. Kenapa dia disebut orang keren? Dia keren, bijak, dia memahami. Tidak mau terpengaruh dengan yang lain yang tukang hasut kan. Dia mengasingkan diri begitu. Jadi kami yang mualaf ini, oh Pak, Tuan, orang-orang yang mengasingkan diri dari kamu-kamu yang penyakit hati begitu loh. Nah, kan pada hakikatnya nanti yang selamat ya selamat karena usahanya sendiri. Nah gitu. Selamatkan dirimu kan begitu. Anfusakum. Selamatkan dirimu dulu. Jangan selamatkan orang begitu. Kamu selamat karena usahamu sendiri. Kamu selamat karena imanmu sendiri gitu. Kamu masuk ke jurang karena kebodohanmu sendiri begitu loh. Jadi nggak ngaruh apapun yang anda oten bilang, kami nggak ngaruh karena kami sudah menganggap kalian itu agama lawak begitu. Nah begitu saja.